Hai teman-teman, di video kali ini akan menceritakan sebuah film Korea berjudul Startup yang diperankan oleh beberapa aktor ternama, mulai dari Ma Dong-seok, Jung Hae-in, dan juga Park Jung Min. Di dalam film ini menceritakan tentang pemuda nakal bernama Go Taek-il yang tidak peduli dengan masa depannya, hingga ia mengalami bentrok dengan sang ibu dan kabur meninggalkan rumah. Dan di saat ia kehabisan uang, dia memutuskan bekerja di sebuah restoran dan bertemu dengan koki tangguh yang sangat mengerikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua remaja nakal bernama Sang Pil dan Taek-il. Di sini, Taek-il baru saja membeli motor bekas secara online yang ternyata kondisinya sangat parah dan mengkhawatirkan. Setelah itu, tiba-tiba muncul dua pemotor yang menendang kaca spion. Dan karena kesal, mereka berdua lantas mengejarnya dengan berkendara secara ugal-ugalan hingga mengakibatkan para polisi mengejar mereka. Namun karena motornya bermasalah, akhirnya mereka di kantor polisi. Ibu Taek-il kemudian datang yang bernama Jung Hye. Dia adalah seorang mantan atlet voli Korea yang kemudian marah sebab Taek-il membeli motor dari uang sekolah. Namun Taek-il justru melawan dengan mengatakan bahwa dirinya telah berhenti sekolah yang mengakibatkan sang ibu kembali marah. Keesokan harinya, Taek-il yang tidak memikirkan masa depan dan tidak ingin hidup seperti permintaan ibunya, kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah dengan tanpa tujuan. Sementara sang ibu bekerja banting tulang untuk menghidupi anaknya dan berharap anaknya dapat melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Singkat cerita, sampailah Taek-il di kota kecil bernama Gunsan. Di sana dirinya tidak sengaja bertemu dengan gadis aneh berambut merah dan tentunya mencari masalah dengannya. Tanpa tinggal diam, gadis yang pemberani itu kemudian langsung menghajarnya. Setelah lelah berjalan dan merasa lapar, Taek-il melihat sebuah restoran mie yang murah dengan harga $3 jika makan di tempat. Dan saat dirinya masuk, dia bertemu dengan pemilik restoran yang bernama Gong. Dan tidak lama kemudian, muncul seorang kurir makanan yang setelah itu membuat Taek-il heran dengan apa yang terjadi di dalam dapur. Berpindah ke Sang Pil, dirinya ternyata hanya tinggal berdua bersama neneknya yang setiap harinya mengupas kacang untuk mendapatkan uang. Sedangkan Taek-il yang masih enggan untuk pulang, kini menginap di penginapan yang murah. Keesokan harinya, Taek-il kembali ke restoran itu untuk melamar pekerjaan sebagai kurir makanan. Namun sebelum Tuan Gong menerimanya, ia mengajukan syarat bahwa Taek-il harus bekerja di sana setidaknya selama 3 bulan hingga akhirnya diterima dan dikenalkan kepada karyawan yang lain yang bernama Gomen. Berpindah ke Sang Pil, dia kemudian didatangi oleh kenalannya, Donghwa, yang menawarinya sebuah pekerjaan. Namun Donghwa merahasiakan pekerjaan itu sampai saat wawancara. Sementara ibu Taek-il mendapat informasi tentang toko murah yang akan dijual. Kembali ke Taek-il, dia yang sangat penasaran dengan koki restoran kemudian sengaja mendatanginya. Dan koki restoran ini bernama Gyeosok yang terlihat kejam dan sangar. Namun kesalahan fatal dibuat oleh Taek-il yang dengan sombongnya membuat Gyeosok marah. 내가 조금 반항하고 그런 애 아닌데. Hingga membuat dirinya pingsan sampai malam dan bangun karena terkejut oleh muka Gyeosok di depannya.
Pagi hari pun tiba, dan hari ini merupakan pertama Taek-il bekerja. Bahkan di hari pertamanya bekerja, dirinya dengan sengaja mempermainkan Gesok yang terjepit karena badannya besar. Dan di sisi lain, Sang Pil juga memulai pekerjaan barunya, yang ternyata bekerja sebagai rentenir dengan tugas utama menagih hutang. Pada malam harinya, seperti biasa, Taek-il beradu mulut dengan Gesok, yang kini sedang asik menonton girl band. Namun, karena Taek-il kalah dalam berdebat, membuatnya kembali menantang Gesok. Alhasil, sambil Gesok menari dengan menggunakan celana gemas, Taek-il dikalahkan dengan satu pukulan. Keesokan harinya, Sang Pil berkeliling sambil membagikan brosur peminjaman uang dan tanpa sengaja melihat ibu Taek-il di pinggir jalan. Sedangkan Taek-il kini sedang mengantar makanan kepada seseorang yang ternyata adalah gadis yang tempo hari menghajarnya. Dia bernama Sokyung, seorang gadis yang tidak mempunyai orang tua. Dengan sengaja, Taek-il mengganggunya hingga dirinya dihajar kembali. Bahkan Sokyung bertambah marah ketika Taek-il tidak sengaja menyentuh susunya. Ketika Taek-il pulang dengan muka babak belur, membuat Gesok dengan senang meledeknya. Dan tidak lama handphone Taek-il berbunyi, yang kemudian diangkat oleh Gesok. Ternyata yang menelpon adalah Sang Pil dengan tujuan memberitahu bahwa dirinya melihat ibu Taek-il di pinggir jalan yang terlihat sedang ada masalah. Namun saat itu Taek-il menutup teleponnya dan tidak peduli. Kemudian makan bersama dan keceplosan mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seorang gadis. Kejujuran Taek-il itu tentu saja membuat Gesok tertawa terbahak-bahak. Cerita berpindah ke Kyung, dia yang baru saja pulang melihat ada dua pria di kosnya, yang ternyata dua pria itu diundang oleh teman sekamarnya. Saat itu, Kyung mencoba mengusir mereka hingga terjadi perkelahian. Namun, karena Kyung kalah dalam berkelahi, akhirnya membuat dirinya kabur dan dikejar hingga tidak sengaja terlihat oleh Taek-il. Awalnya, Taek-il berusaha membalas dendam. Namun, karena tahu bahwa Kyung sedang disakiti, akhirnya Taek-il mencoba menolongnya. Perlawanan dari Taek-il ternyata sia-sia, dan bersamaan dengan Gomen yang datang menolong walau salah sasaran. Untungnya, keributan mereka itu terdengar oleh warga, hingga akhirnya memaksa mereka untuk pergi. Kyung yang telah babak belur kini diobati di restoran, dan setelah selesai, dia memilih untuk segera pergi. Namun, Taek-il yang melihat Kyung pergi tanpa alas kaki menjadi iba, dan kemudian meminjamkan sepatunya. Hari demi hari, Taek-il lewati dengan bekerja sebagai kurir makanan, hingga pada suatu hari, dirinya datang memberikan makanan kepada Kyung. Dan menolak pembayaran uang makan darinya. Kemudian pada malam harinya, Taek-il mendapatkan gaji pertamanya dan berencana mentraktir semuanya. Di sana Tuan Gong menyarankan Taek-il untuk pulang ke rumah. Namun perdebatan kembali terjadi yang membuat Gesok kembali menghajarnya. Pukulan itu ternyata mempan. Taek-il memutuskan kembali ke rumah, namun karena ibunya tidak ada, akhirnya dia menemui Sang Pil dan mereka mengobrol. Bahkan Sang Pil mengajak Taek-il untuk bekerja sebagai rentenir seperti dirinya. Namun tawaran itu ditolak, dan Taek-il justru menyuruh Sang Pil untuk meninggalkan pekerjaannya.
Setelah selesai berdebat dengan Sang Pil, Taek-il kemudian mendatangi ibunya yang kini mempunyai toko roti yang telah dibelinya dengan harga murah. Di sana Taek-il menceritakan kepada ibunya bahwa dirinya sekarang bekerja di sebuah kedai di kota Gunsan. Perdebatan pun kembali terjadi karena ibunya menyuruhnya untuk meneruskan sekolah agar mempunyai masa depan. Namun nasihat itu dibantah dan Taek-il pergi dengan memberikan gaji pertamanya kepada ibunya. Keesokan harinya, seorang pria datang ke toko roti dan mengatakan bahwa toko yang dibeli oleh ibu Taek-il adalah ilegal dan akan segera dirobohkan. Di sisi lain, Sang Pil kini ditugaskan untuk menagih hutang kepada pemilik suatu toko. Awalnya Sang Pil dengan percaya diri menagih, namun tidak berapa lama dia justru dihajar hingga harus dirawat. Bahkan Taek-il juga mendapatkan masalah di sana karena ketika dirinya sedang mengantar makanan, dirinya sengaja dipepet oleh sebuah mobil yang membuatnya terjatuh. Kyung kini bekerja bersama mereka di restoran dan setelah selesai bekerja, Tuan Gong menawarkan Kyung untuk tinggal di sana dan menempati kamar putrinya dulu. Itu banyak tadi. Bahkan untuk merayakan bergabungnya Kyung, Gesok mengajak semua untuk berkaraoke. 갑자기? Walaupun di sana Taek-il terlihat tidak bersemangat, dan setelah selesai, Taek-il tidak sengaja bertemu dengan orang yang mencelakainya tempo hari dan langsung menantangnya untuk membalas dendam. Namun karena Taek-il selalu kalah, pria tersebut akhirnya mendatangi Gesok dan apa yang terjadi setelahnya? Gesok dengan santainya menyerang dengan keripik pedas dan kabur begitu saja. Sang Pil yang kini telah sembuh, kemudian kembali membalas dendam kepada pria yang telah menghajarnya. Bahkan dengan kemarahannya sekarang, Sang Pil hampir saja membunuhnya. Kini beberapa pria datang ke restoran untuk membalas dendam kepada Taek-il, Kyung dan juga Gesok, yang mengakibatkan abu dari almarhum putri Tuan Gong hancur. Kejadian itu tentu saja memancing kemarahan Gesok dan dengan mudah menghajar mereka semua. Di kantor polisi, semua polisi ternyata mengetahui siapa Gesok yang sebenarnya, yang merupakan bos gangster yang sangat dikenal. Pada suatu hari, Gesok masuk ke restoran Tuan Gong setelah berkelahi dengan geng lain. Kemudian, tanpa sengaja melihat dan menyelamatkan Tuan Gong yang akan bunuh diri karena sedih atas kematian putrinya. Sejak saat itulah, Gesok merahasiakan jati dirinya dan menjadi koki di restoran itu. Kini, restoran tempat Taek-il bekerja dipenuhi oleh gangster yang merupakan anak buah Gesok. Mereka semua datang setelah mengetahui keributan malam itu dan memohon agar Gesok kembali memimpin mereka. Itu karena setelah kepergian Gesok, dua gangster besar memutuskan bersatu dan selalu membuat kekacauan. Dan karena keberadaannya kini membahayakan restoran, akhirnya Gesok memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan asalnya, yaitu seorang bos gangster. Tentu saja, setelah kedekatan mereka selama ini, kepergian Gesok tidak mudah untuk diterima, terlebih oleh Taek-il yang sudah menganggapnya sebagai sosok kakak. Berpindah ke Sang Pil, dia yang melihat bahwa toko ibu Taek-il disegel dan akan dirobohkan, kemudian menelpon Taek-il. Ternyata toko ibunya itu memanglah ilegal, dan sialnya lagi, ibu Taek-il memang sudah ditipu oleh pemilik toko sebelumnya yang menjualnya dengan harga sangat murah. Dan di saat Gesok mendatangi markas musuh sendirian, dia mendapatkan telepon dari Taek-il yang memintanya untuk membantu permasalahan ibunya. Namun di situasi ini, Gesok tidak dapat membantunya dan menyarankan Taek-il untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ternyata maksud kedatangan Gesok ke markas musuh adalah untuk memperingatkan mereka agar tidak membuat keonaran dan menjaga wilayah masing-masing. Namun ketika Gesok akan pergi dengan jalan damai, musuh justru memancing kemarahannya. 왜 노래 한 곡 할까?
Di sisi lain, bos rentenir tiba di toko ibu Taek-il untuk menagih hutang. Saat itu, Sang Pil mencoba menahan mereka yang mengakibatkan Taek-il kecewa terhadapnya karena mengira sudah memanfaatkan ibunya. Namun kemarahan Taek-il terhenti setelah bos rentenir itu menemukan amplop berisi uang. Yang uang itu adalah gaji pertama Taek-il yang diberikan kepada ibunya. Jelas saja Taek-il yang kini sudah berubah berusaha memohon untuk uangnya tidak diambil, walaupun si bos tetap tidak peduli. Dan setelah lama menahan sabar, ibu Taek-il akhirnya bergerak dan dengan keahlian atletnya langsung menghajar bos rentenir itu. Setelah Gesok mengalahkan gangster musuh sendirian, dirinya kemudian dijemput oleh bawahannya dan berhenti di sebuah restoran. Ternyata Gesok meminjam dapur restoran itu untuk sekedar memasak dan memakan masakannya sendiri. Itu dilakukannya untuk memperlihatkan kepada anak buahnya bahwa dirinya kini sudah berubah. Kini, Taek-il dan ibunya sudah berkumpul kembali dengan tinggal sementara di rumah Sang Pil. Itu karena tokonya tetap dirobohkan dan rumahnya disita untuk membayar hutang. Namun, walaupun hidup dengan sederhana, Taek-il dan Sang Pil kini bahagia karena telah berubah menjadi lebih baik. Begitu pula dengan Donghua yang kini meninggalkan pekerjaan sebagai rentenir dan membuka usaha toko makanan. Di akhir film, Gesok ternyata memutuskan kembali menjadi seorang koki. Bahkan, Kyung kini bersekolah dan diangkat anak oleh Tuan Gong, yang membuat mereka semua berkumpul kembali. Sedangkan Taek-il yang kini sudah akur dengan ibunya, kemudian mengajak ibunya untuk berjalan-jalan, tentunya dengan tanpa tujuan. Kesimpulan dari cerita film ini adalah, apapun perannya dan filmnya, Ma Dong-seok tetap seorang bos gangster. Juga yang lebih penting lagi, sosok seorang ibu adalah segalanya. Dan yang pantas untuk disebut rumah adalah tempat di mana ibu berada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.